Hello guys, welcome back. Balik lagi bersama gua yang akan selalu membahas tentang kasus dan misteri. Kali ini sedang rame-ramenya diperbincangkan seorang hacker yang bernama Bjorka yang tiba-tiba muncul kemudian meretas data masyarakat Indonesia dan juga pemerintahan Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira apa tujuan Bjorka ini meretas data-data pemerintahan Indonesia? Oke, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa guys, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu update terbaru dari channel ini. Tanpa banyak basa-basi, jangan skip videonya, let's go! Hacker Bjorka masih jadi perbincangan publik lantaran sepak terjangnya yang meretas dan membocorkan data sejumlah pejabat di Indonesia. Seorang bad actor hacker dengan username Bjorka terdaftar di Bridge Forum pada 9 Agustus 2022 lalu. Sehingga bisa dibilang usia Bjorka hadir di forum tersebut masih tergolong muda. Meski demikian, kehadiran Bjorka tersebut langsung memunculkan kepanikan kepada publik. Sebab dirinya mengunggah sebuah rangkaian data yang ia klaim sebagai data 150 juta orang Indonesia yang terdaftar di KPU. Selain data KPU, sebelumnya Bjorka juga telah mengunggah data pendaftaran nomor kartu SIM di situs yang sama. Bjorka juga menjual data penduduk tersebut dengan harga $5.000 Amerika Serikat atau setara dengan 74,6 juta. Setelah Bjorka meretas data penduduk Indonesia, dia juga membobol dokumen presiden hingga pejabat. Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika melayangkan larangan langsung kepada Bjorka agar tidak meretas. What the fuck? Sangat lucu pemerintahan sehingga dia melarang di media sosial agar Bjorka tidak meretas. Ibaratnya larangan tersebut kita juga bisa melarang maling dengan sebuah kata-kata. Bagaimana maling tersebut? Apakah akan menggubrisnya? Tentu tidak. Bjorka pun tak mengindahkan larangan tersebut dan tetap melakukan peretasan. Bjorka mengaku ingin menunjukkan bahwa keamanan cyber yang dimiliki Indonesia sangat lemah dan mudah dibobol. Tak berhenti di situ, Bjorka juga telah mengekspos data pribadi segenap pejabat negara Indonesia seperti Menteri Kominfo hingga Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Namanya semakin melejit usai mengungkap dalam pembunuhan Munir. Kehadiran Bjorka justru digadang-gadang sebagai pahlawan di tengah masyarakat. Sebab ia juga mengaku telah mengungkap dalam pembunuhan sosok aktivis HAM Munir Said Talib. Aka Munir. Bjorka mengungkap bahwa diracunnya Munir saat hendak terbang ke Belanda merupakan perintah dari sosok bernama Mahdi Purwopranjono, purnawirawan TNI. Meski demikian, Mahdi sebelumnya telah diseret ke pengadilan pada beberapa tahun silam, namun berakhir dengan vonis bebas. Hingga saat ini, publik sempat curiga apakah munculnya Bjorka ada kaitannya dengan kasus Sambo yang saat ini masih belum selesai, guys. Entahlah, ada sebagian orang menyimpulkan bahwa adanya Bjorka ini sebagai pengalihan isu dari kasus Sambo. Pada Rabu 14 September 2022, pemerintah menangkap seorang pemuda di Medium berinisial MAH yang diduga itu Bjorka. Dugaan MAH sebagai Bjorka awalnya muncul dalam sebuah laporan Dark T-shirt. Pada tanggal 8 September 2022, mereka memperlihatkan peta yang diduga perjalanan dari kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Dark T-shirt melakukan dugaan terhadap seorang pria yang berdomisili di Indonesia. Pihaknya membuka data pribadi
Terduga pelaku berikut fotonya dengan inisial nama MA, laki-laki berusia 23 tahun. Nama lain terduga pelaku adalah Akirosan Ahihiro Gamilar Bojorkashi. Dugaan MH sebagai Bjorka awalnya muncul dalam sebuah laporan Dark Teaser dalam sebuah webinar tertanggal 8 September 2022. Bjorka pun merespon soal kabar penangkapan dirinya oleh polisi di Madiun, Jawa Timur. Yang menyebut salah tangkap itu merupakan hasil kekeliruan Dark Teaser, dan yang menyebut platform itu memberikan kesalahan informasi atas penangkapan seorang pria berinisial MA oleh polisi. Jadi pertanyaannya, kenapa polisi itu tiba-tiba percaya begitu saja terhadap informasi dari Dark Teaser? Ternyata dikutip dari CNN Indonesia, bahwasannya Dark Teaser juga dibayar setelah menginformasikan bahwa Bjorka adalah seorang MAH yang diduga Bjorka tersebut. Yang awalnya pemerintah menyepelekan Bjorka, tapi sekarang ketar-ketir hingga pemerintah mengeluarkan tim khusus buat mengatasi masalah Bjorka ini, guys. Entahlah apakah si Bjorka yang jenius atau keamanan sistem pemerintahan kita yang lemah. Yang awalnya pemerintah hanya memberikan saran supaya kita menjaga nik kita sendiri dan suruh sering-sering ganti password. Keluarnya kata-kata itu dari pemerintah sontak menjadi perbincangan di publik. Banyak berbagai komentar yang tidak setuju dengan pernyataan itu. Tak lama kemudian ada kabar dari Bjorka yang katanya akan meretas My Pertamina gara-gara kenaikan harga BBM saat ini, guys. Bjorka pun sekarang dijadikan seolah-olah pahlawan di tengah masyarakat Indonesia yang membantu dengan caranya sendiri. Saat ini pemerintah masih belum bisa memastikan siapa sebenarnya Bjorka ini yang berani membombardir data-data masyarakat Indonesia dan sejumlah identitas para pejabat di Indonesia. Sedang ramai juga diperbincangkan artis public figure Indonesia yang menyenggol Bjorka, yaitu Nikita Mirzani. Dia menyenggol Bjorka seolah-olah dia tahu tentang Bjorka. Dan jawaban dari Bjorka dengan melakukan meretasnya data-data pribadi Nikita Mirzani yang dikeluarkan oleh Bjorka. Dia menyatakan bahwa Nikita Mirzani punya masa lalu yang kelam. Perseteruan itu masih berlanjut. Entah apalagi yang akan kita dengar tentang hacker misterius ini, guys. Mungkin bakalan ada lagi kabar-kabar menarik dari hacker Bjorka yang misterius ini. Apakah menurut kalian identitas Bjorka akan terungkap? Dan apakah Bjorka dengan aksinya sekarang bisa membantu masyarakat Indonesia? Kita lihat ke depannya, guys. Dan bakalan serumit apa pemerintah menghadapi hacker Bjorka ini. Ya oke, karena menurut gua membahas ini agaklah rumit ya, guys. Mungkin segitu dulu pembahasan buat kali ini. Dan jangan lewatkan next video selanjutnya, guys. Seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu update terbaru dari channel ini. Oke, kita akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.